Om Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Setia Yuman Aris Miliani dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 8. Hari ini saya akan meliterasikan mengenai kasus-kasus ancaman terhadap Ipolaisos Burhankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional dibagi menjadi dua kata, yaitu dari kata integrasi dan nasional. Dalam bahasa Inggris, integrasi nasional dibagi menjadi dua kata, yaitu integrate yang berarti menyatukan dan nation yang berarti bangsa. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai suatu proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, integrasi nasional mempunyai dua arti, yaitu arti secara politis dan arti secara antropologis. Secara politis, integrasi diartikan sebagai suatu proses penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat hingga menjadi identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan hingga mencapai suatu keserasian. Jadi, dengan demikian, pengertian integrasi nasional adalah suatu penyatuan bentuk-bentuk unsur kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat hingga menjadi keseluruhan masyarakat ataupun masyarakat kecil yang dijadikan satu dan membentuk suatu bangsa. Kedua, syarat integrasi nasional. Adapun syarat keberhasilan integrasi nasional di suatu bangsa. Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka sudah berhasil saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan yang selaras mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang akan dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial tersebut dijadikan aturan baku dalam melangsungkan kegiatan integrasi nasional. Posisi Indonesia berada di antara tengah-tengah dunia dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi potensi sekaligus menjadi ancaman dalam integrasi nasional Indonesia. 3. Ancaman terhadap Ipolaisos Burhankam. Ancaman yang berada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan di luar militer. Ancaman non-militer ini dipengaruhi oleh era globalisasi. Ancaman non-militer ini dapat berdimensi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menganut ideologi Pancasila, namun tidak menuntut kemungkinan bahwa Indonesia dipengaruhi oleh ideologi lainnya seperti paham liberalisme. Saat ini, rakyat Indonesia banyak dipengaruhi oleh paham liberalisme yang dapat berdampak negatif seperti pergaulan bebas dan hidup berhura-hura. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari luar adalah ancaman yang berupa intimidasi, provokasi terhadap negara lain sehingga membuat negara lain itu tertekan. Yang kedua, ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ini berupa perebutan kekuasaan di suatu pemerintahan. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian di suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Itu merupakan bukti nyata bahwa kegiatan perekonomian sudah dipengaruhi oleh era globalisasi. Adapun pengaruh dari era globalisasi terhadap perekonomian. Pertama, berkurangnya daya saing di dalam negeri. Kedua, banyak produk asing yang beredar di Indonesia. Ketiga, cepat atau lambatnya perekonomian di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam berupa adanya isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan yang dapat memicu sikap terorisme dan sebagainya. Sedangkan ancaman yang datang dari luar itu dipengaruhi oleh efek negatif dari era globalisasi, seperti munculnya sikap individualis, berkembangnya gaya-gaya hidup konsumtif, dan munculnya gejala westernisasi. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini berupa ancaman militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Ancaman militer ini berupa agresi, terorisme, dan sabotase serta yang lainnya. 4. Ketahanan nasional dalam aspek Ipolek Sosburhankam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh kehidupan bangsa Indonesia yang terintegrasi. Adapun ketahanan nasional yang termasuk dalam aspek Ipolek Sosburhankam. Yang pertama, ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi diartikan sebagai suatu sistem ajaran yang dapat memberikan motivasi. Perwujudan ketahanan ideologi ini memerlukan kondisi bangsa Indonesia yang berlandaskan dengan keyakinan ideologi Pancasila. Yang kedua, ketahanan dalam aspek politik. Politik berasal dari kata politics yang berarti memerintah atau menguasai. Perwujudan ketahanan politik ini memerlukan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang sehat, dinamis, dan memelihara stabilitas politik. Yang ketiga, ketahanan dalam aspek ekonomi. Kegiatan perekonomian merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perwujudan ketahanan perekonomian ini memerlukan kegiatan iklim yang sehat dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada. Keempat, ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya. Sosial diartikan sebagai suatu perilaku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya dan mengandung unsur kebersamaan. Sedangkan yang diartikan dengan budaya adalah suatu hasil kegiatan manusia itu berupa cipta, rasa, dan karsa dalam kegiatannya sehari-hari. Yang kelima, ketahanan nasional dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan membela negara Indonesia. Perwujudan ketahanan dalam ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan membela tanah air kita. Sub B. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pertama, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Globalisasi sekarang sudah mempengaruhi berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan pertahanan dan keamanan non-militer yang tidak kalah hebatnya dengan pertahanan militer. Berikut ini beberapa strategi yang dikembangkan oleh Indonesia. Pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang dikedepankan di era globalisasi ini di bidang ideologi dan politik. Pertama, demokratisasi. Kedua, keterbukaan. Ketiga, kebebasan. Keempat, hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal itu, bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan sikap yang kuat, mandiri, dan dapat mengendalikan masalah yang ada di Indonesia. Kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah berkembang sejak abad ke-20 dan jangkauannya sudah ke negara-negara maju. Namun, negara-negara berkembang kurang mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, kita perlu mewujudkannya bersama program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya Yusuf Kala. Yang pertama, memprioritaskan petani karena mayoritas penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani. Kedua, menguatkan sistem ekonomi baik itu di bidang produksi domestiknya. Tiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kegiatan sosial budaya di Indonesia sudah dipengaruhi oleh beberapa hal, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Namun, kegiatan sosial budaya di Indonesia dominan dipengaruhi oleh dari luar. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ajaran Tridharma Karana untuk menyeimbangkan hal itu. Baik itu menyeimbangkan dari manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Kedua, strategi mengatasi ancaman militer. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Itu semua sudah diatur oleh bangsa Indonesia
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Tentara Nasional di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara yang dapat melindungi, menjaga kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kelima, susunan dan kedudukan Tentara Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang tersebut. Baik, sekian literasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.